Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Di mana pada pembacaan kita sudah memasuki pembahasan tentang contoh-contoh perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan telah kita lewati 4 pasal sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan pengakuan seseorang mengetahui perkara yang ghaib, iddi'a'u ilmil ghaib. Yang itu juga termasuk perkara yang bertentangan dengan tauhid, bahkan itu merupakan syirik besar. Karena yang mengetahui perkara ghaib hanyalah Allah Ta'ala saja. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan sihir. Sihir juga merupakan perkara yang bertentangan dengan tauhid, karena sihir tidak mungkin terjadi, ini sihir yang hakiki, tidak mungkin terjadi kecuali dengan kesyirikan-kesyirikan, mendekatkan diri kepada syaitan. Sehingga jelas itu merupakan perkara yang bertentangan dengan tauhid. Kemudian yang ketiga yang telah kita bahas juga, yang telah kita baca dalam pasal yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kuburan, amalan-amalan ataupun praktek-praktek yang berkaitan dengan kuburan. Ya. Yang itu banyak perkara yang merupakan sarana-sarana menuju kesyirikan, bahkan banyak di antara praktek-praktek manusia yang meminta kepada mayit yang ada di kubur, dan ini jelas merupakan kesyirikan. Kemudian juga yang terakhir, yang keempat pada pembahasan kemarin terakhir, ya, berkaitan dengan masalah membuat gambar ataupun patung makhluk bernyawa. Ini juga termasuk perkara yang bertentangan dengan tauhid, karena sebagaimana kita ketahui menurut sejarah akidah ini, bahwasanya penyimpangan yang pertama kali terjadi dalam masalah akidah itu tentang masalah kesyirikan bermula dari kaumnya Nabi Nuh, yang mereka membuat patung-patung dari orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itulah dalam syariat kita membuat patung makhluk bernyawa ataupun menggambar makhluk bernyawa, dia merupakan termasuk perkara yang diharamkan, karena dia bisa menjadi sarana menuju kesyirikan. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang telah kita nukilkan, bahwasanya itu juga merupakan perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencipta makhluk adalah perbuatan Allah. Apabila seseorang membuat gambar makhluk bernyawa ataupun membuat patung makhluk bernyawa, maka perbuatan itu meniru atau menyerupai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya ini merupakan bagian dari kesyirikan. Ya. Kemudian pada pembahasan kita kali ini kita masuk pada Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, yaitu tentang hukum menjadikan agama sebagai bahan olok-olok atau hukum memperolok-olok agama ini, baik memperolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun agama ini, yaitu ajaran agama ini. Maka ini termasuk perkara yang berbahaya dan bertentangan dengan tauhid juga, bertentangan dengan akidah kita. Dan akan kita ketahui dari penjelasan penulis di sini nanti, bahwasanya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para rasulnya alaihi wassalatu wassalam atau agamanya ini sebagai bahan perolok-olokan,
bahan candaan sehingga membuat orang tertawa, maka ini merupakan perkara yang bisa menjadikan seseorang kafir, keluar dari Islam. Sehingga kita harus berhati-hati dalam masalah ini, ya. Apalagi zaman sekarang banyak sekali orang yang senang untuk membuat orang lain tertawa dengan retorika-retorika yang dia miliki, ya, sehingga kadang nyerempet masalah agama, dan ini merupakan perkara yang harus diwaspadai. Baik, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan fi bayani hukmil istihza'i bid-din wal istihanati bi hurumatihi. Pasal yang kelima ini tentang penjelasan hukum al-istihza' bid-din, memperolok-olok agama, dan istihanah bi hurumatihi, dan merendahkan atau menghinakan kehormatan agama. Ya. Beliau mengatakan langsung di sini beliau mengatakan hukumnya secara tegas. Al-istihza'u bid-dini riddatun 'anil Islam. Memperolok-olok agama merupakan kemurtadan, yaitu keluar dari agama Islam. Wa khurujun 'anid dini bil kulliyah, dan itu sikap keluar dari agama secara menyeluruh, secara totalitas. Jadi Masya Allah, ya, memperolok-olok agama atau menjadikan agama sebagai bahan candaan, ya, bahan olok-olok kita, ya, maka itu bisa menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena seseorang ketika beragama semestinya dia itu menghormati dan mengagungkan serta memuliakan agama yang dia anut. Ya, ketika dia beragama dan beribadah ataupun menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, tentunya dia mestinya harus memiliki pengagungan kepada Allah Ta'ala, pemuliaan dan penghormatan kepada agamanya Allah Ta'ala, demikian juga kepada para Rasul yang Allah utus. Tidak mungkin seseorang itu menjadikan dirinya itu sebagai hamba yang merendahkan kepada Allah Tabaraka Ta'ala, merendahkan diri di hadapan Allah, namun dia ternyata malah melecehkan ataupun menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadikan Allah dan agamanya sebagai bahan candaan. Maka ini sangat bertentangan dengan pengagungan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah mengatakan, ini ayat ini yang akan kita baca ini, atau yang barusan kita baca, berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi zaman dahulu di zaman Nabi SAW, di mana ada orang-orang yang dalam perjalanan safar mereka, ya, mereka itu ingin melepas lelah dengan bercanda, ya, ingin melepas lelah dengan bercanda. Sehingga biasalah orang yang bercanda itu, yang ingin melepas lelah itu kan biasanya ngomong dengan, ya, kalimat-kalimat yang isinya candaan gitu kan. Tiba-tiba ucapan yang keluar dari mulut mereka mengatakan, ya, secara makna adalah kami tidak pernah melihat orang-orang yang lebih rakus perutnya, ya, lebih dusta lisannya, dan lebih penakut ketika bertemu dengan musuh dibandingkan mereka ini. Mereka ini yang dimaksud adalah qurra, yaitu para pembaca Al-Quran. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi dari lisan orang ini keluar ucapan seperti ini. Dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu adalah orang-orang yang yang rakus, paling rakus, orang-orang yang paling dusta dan paling pengecut, paling penakut ketika terjadi peperangan. Maka ada salah seorang sahabat yang mendengar ucapan ini dan dia mengatakan, demi Allah akan aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Namun belum sampai dia menghadap kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, yaitu turunnya ayat ini, ya, yang kemudian ketika orang yang mengolok-olok tadi itu bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW membacakan ayat ini, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalian itu memperolok-olok, ya, kalian menjadikan bahan olok-olok berupa Allah Ta'ala, ayat-ayatnya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dikatakan
setelahnya la ta'tadiru, janganlah kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Dari kalimat ini, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian, menunjukkan bahwasanya perbuatan dia ini atau perbuatan orang yang mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Walaupun sebelumnya mungkin ada keimanan yang menetap dalam hatinya atau yang ada dalam hatinya, namun keimanan yang sangat lemah, kemudian terjadi perkara ini sehingga menyebabkan dia itu keluar dari Islam, kafir, sehingga akhirnya kafir ya, orang tersebut. Maka dari sinilah para ulama mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di sini, bahwasanya memperolok-olok agama adalah riddah, merupakan kemurtadan dari Islam, ya, keluar dari agama ini secara totalitas. Beliau mengatakan, hadhil ayatu tadullu ala anna al-istihza'a billahi kufrun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya memperolok-olok Allah Ta'ala adalah merupakan kekafiran. Wa anna al-istihza'a bir rasuli sallallahu alaihi wasallam kufrun, dan juga memperolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekafiran. Wa anna al-istihza'a bi ayatillahi kufrun, dan bahwasanya memperolok-olok ayat-ayat Allah Ta'ala juga merupakan kekufuran. Ya, maka kita harus hati-hati membawakan ayat-ayat Allah Ta'ala dalam bercanda, ini tidak pantas, ya kan? Faman istahza'a biwahidin min hadhil umuri, maka barang siapa yang memperolok-olok ya salah satu dari perkara-perkara ini, mungkin memperolok-olok Allah saja, atau mungkin ayat-ayatnya saja, atau Rasulnya saja sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mustahzi'un bi jami'iha, maka sesungguhnya hakikatnya dia itu memperolok-olok seluruhnya. Ya, jadi anggaplah seseorang hanya memperolok-olok ayatnya saja, ayatnya Allah, tidak memperolok-olok Rasulullah SAW, tidak pula memperolok-olok Allah Ta'ala. Namun hakikatnya bagaimana? Ketika dia memperolok-olok ayat Allah Ta'ala ini, sama saja dia sedang memperolok-olok semuanya. Kenapa? Karena tiga hal tersebut adalah perkara yang saling berkaitan, ya. Walladhi hasala min haula'il munafiqin annahum istahza'u bir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi fanazalatil ayah. Dan yang terjadi pada orang-orang munafik itu, ya, bahwasanya mereka itu memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga turunlah ayat ini, ya. Jadi beliau seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya ayat tersebut turun terkait dengan sikapnya orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Walaupun sebenarnya para ulama dalam hal ini ada perselisihan pendapat. Apakah ayat ini yang tadi kita baca di atas tadi dari surat At-Taubah 6566, apakah turun kepada orang-orang, maksudnya berkaitan dengan orang-orang munafik yang mencela Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ataukah pada orang yang asalnya memang beriman? Karena kalau asalnya itu munafik sudah jelas, ya, dia bukan orang yang beriman, ya. Jadi ada perselisihan pendapat dari para ulama tentang ayat ini. Apakah ayat ini berkaitan, maksudnya orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini, apakah dia itu termasuk orang munafik pada asalnya, ataukah dia itu asalnya memang mukmin, ya kan? Ini ada terjadi perselisihan pendapat dari kalangan para ulama, ya. Meskipun demikian, meskipun ada perselisihan pendapat demikian, akan tetapi mereka semua menyepakati bahwasanya apabila seseorang yang asalnya beriman kemudian memperolok-olok Allah Ta'ala ataupun Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat-ayatnya, maka dia bisa keluar dari keimanannya berdasarkan zahir dari ayat tadi, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian, ya. Taib. Falistihza'u bihadhil umur mutalazimun, maka memperolok-olok perkara-perkara ini mutalazim, yaitu saling berkaitan. Memperolok-olok Allah Ta'ala sama artinya memperolok-olok yang lain, yaitu ayat-ayatnya dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sebaliknya, faladzina yastakhifuna bitauhidillahi ta'ala wa yu'allimuna du'a ghairihi minal amwat idza umiru bitauhidi wa nuhu 'anil syirki istakhaffu bidzalik. Maka orang-orang yang yastakhifuna bitauhidillah, yang mereka itu merendahkan, meremehkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'azzimuna du'a ghairihi minal amwat,
Nah, bahkan akan tetapi mereka malah mengagungkan doa kepada selain Allah dari kalangan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya berdoa kepada mayit, ya, tidak berdoa kepada Allah Ta'ala. Artinya orang-orang yang mengagungkan kesyirikan, ya. Idza umiru bitauhid, jika mereka diperintah untuk bertauhid kepada Allah, wa nuhu 'anisyirki, dan dilarang dari kesyirikan, istakhaffu bidzalik. Mereka pasti akan meremehkan dan merendahkan hal itu. Ya, jadi gini, hati seorang manusia, ya kan, dalam memiliki pengagungan, ya, itu pasti akan, ketika seseorang itu mengagungkan sesuatu, pasti akan merendahkan apa yang menjadi lawannya. Merendahkan apa yang menjadi lawannya, menganggap rendah dan hina apa yang menjadi lawannya. Maka demikianlah ketika seseorang malah mengagungkan kesyirikan, mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, maka dia pasti akan merendahkan dan meremehkan Allah Ta'ala dan tauhid. Ya, itu pasti. Karena tidak akan mungkin bersatu antara tauhid dengan syirik dalam hati seorang manusia. Ya. Demikian pula ketika seseorang itu mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sesungguhnya pengagungan, ya, maka dia tidak akan mungkin melakukan kesyirikan-kesyirikan, karena dia benar-benar mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itulah bahwasanya perbuatan mengolok-olok Allah Ta'ala, mengolok-olok Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dihukumi sebagai sebuah kekafiran, karena menunjukkan bahwasanya dalam diri seseorang itu tidak ada pengagungan yang sesungguhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin orang yang benar-benar mengagungkan Allah Ta'ala kemudian muncul dari lisannya suatu perkara yang merendahkan, melecehkan, menghina, ya, memperolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya. Ya, dua hal yang tidak mungkin bersatu. Ya, maka Syekh di sini menyebutkan hal ini, perkara ini mirip seperti dengan masalah cinta. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bukan ini ya, nanti yang bawah di sini tentang masalah cinta, saya salah lihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadza alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Yani beliau di sini membawakan ayat ini, ya, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang merendahkan Allah Ta'ala itu, merendahkan agama Allah Ta'ala itu, mereka tidak mengagungkan, yakni tidak memiliki pengagungan terhadap Allah Ta'ala, tidak ada ta'zim kepada Allah Ta'ala, bahkan yang mereka agungkan adalah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang-orang musyrik, ya, ini tentang orang-orang musyrik, wa idza ra'auka, apabila mereka orang-orang musyrik melihatmu wahai Rasul, iyattakhidunaka illa huzwa, tidaklah mereka menjadikanmu melainkan hanya bahan olok-olokan saja. Jadi ketika mereka melihat Rasulullah SAW, langsung secara otomatis mereka menghina, merendahkan, ya, melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengatakan ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, maksud ini yang diutus sebagai Rasul oleh Allah Ta'ala. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula, masa sih orang yang ini yang diutus sebagai Rasul oleh Allah Ta'ala? Jadi merendahkan kedudukan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar menjadi utusan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah didahului dalam hati mereka tidak adanya pengagungan kepada Allah, ya, mereka mengagungkan selain Allah, sehingga ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk bertauhid, mereka menolak dulu, sehingga akhirnya merendahkan dan melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir-hampir saja dia ini, yaitu maksudnya adalah Muhammad SAW, menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Masya Allah, dikatakan Nabi Muhammad SAW menyesatkan mereka. Hampir saja Muhammad ini menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita seandainya kita tidak bersabar atasnya. Masya Allah, mereka punya kesabaran di dalam melakukan kesyirikan. Ya, jadi ternyata yang namanya sabar itu juga digunakan, ya,
oleh orang-orang yang berada di dalam ini keburukan, di dalam kesesatan. Tidakkah kita melihat orang yang mencuri di waktu malam hari dia sabar menunggu, ya enggak? Sabar. Iya enggak? Nanti ntar dulu lihat. Itu masih ada orang yang masih terjaga belum tidur, ntar dulu, sabar, tunggu dulu. Mau apa padahal? Mau melakukan keburukan, melakukan ini kejahatan, dia sabar, bisa sabar. Nah, yang menjadi pertanyaan ini sebagai faedah saja ya. Yang menjadi pertanyaannya, orang-orang yang di atas kebenaran, yang telah mengetahui kebenaran, apakah bisa bersabar atas kebenaran tersebut padahal dia di atas kebenaran? Maka hendaknya orang yang di atas kebenaran itu berusaha menguatkan hatinya untuk sabar. Orang yang kafir saja ini lihat, ya, dia mengklaim dirinya sabar. Seandainya kita tidak bersabar atas Tuhan-Tuhan kita pasti tersesat oleh Muhammad, gitu kan? Masya Allah. Maka kita sebagai orang yang telah mengetahui hakikat kebenaran, bahwasanya inilah tauhid dan itu adalah syirik. Walaupun kita itu mungkin banyak kesulitan-kesulitan dalam memegang tauhid ini, maka hendaknya kita bersabar. Ya, hendaknya seperti itu. Mereka saja orang-orang musyrik itu bersabar di atas ini keburukan-keburukan mereka. Tapi itu sabar yang keliru ya. Sabar yang keliru orang musyrik itu. Ya. Sabar yang benar adalah sabar di atas kebenaran. Ya. Baik. Nah, intinya di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya timbulnya perendahan, pelecehan, perolok-olokan terhadap Allah, agama dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu bermula dari hati mereka yang telah menyimpang, yaitu dalam arti hati mereka itu telah salah dalam mengagungkan ini selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang harusnya mengagungkan Allah Ta'ala malah mereka tujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidaklah beriman kepada Allah Ta'ala. Fastahza'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma nahahum 'ani syirki. Maka mereka memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melarang mereka dari syirik. Padahal kita tahu ketika melihat sejarah bagaimana interaksi antara Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik, ya kan? Sebelum beliau diangkat oleh Allah Taala sebagai Rasul, sebagai Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, beliau adalah orang yang sangat disegani oleh kaumnya. Terkenal sebagai orang yang as-sadiqul amin, orang yang jujur dan penuh amanah. Amanahnya itu luar biasa. Siapa ini? Nabi kita Muhammad SAW. Kapan? Sebelum jadi Nabi. Sudah terkenal demikian. Sehingga mereka biasa menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad SAW, ya, karena mereka merasa aman ketika dititipkan barangnya kepada Rasul SAW. Orang yang amanah, ya. Sehingga kalau kita lihat sejarah, sampai pun ketika Rasulullah SAW masih sudah menjadi Rasul, ya kan, dan mau hijrah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib diantaranya agar mengembalikan barang-barang titipan orang-orang musyrik. Jadi masih ada yang menitipkan barang-barangnya kepada Nabi Muhammad SAW walaupun beliau sudah jadi Rasul, karena mereka sudah mengetahui dari awalnya, itu sudah tahu kalau beliau adalah orang yang amanah, orang yang bagus akhlaknya, gitu. Tapi, ya kan, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, ya, mengajak mereka untuk bertauhid, melarang mereka dari syirik, apa respon mereka? Istahza'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengolok-olok, ya, mencela, menghina, merendahkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan orang gila lah. Kadang dikatakan sebagai orang gila, ada yang mengatakan dia disihir, ya kan? Sehingga ada orang yang ingin meruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan apalagi dianya sendiri tukang sihir, ya, maksudnya mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan penyair. Jadi julukan-julukan yang buruk mereka sematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal awalnya mereka mengetahui beliau adalah orang yang bagus akhlaknya. Sebabnya apa? Karena beliau melarang mereka dari syirik. Beliau melarang mereka dari mengagungkan selain Allah. Nah, itu sebabnya itu. Sehingga asal muasal atau awal mula munculnya perolok-olokan kepada Allah, kepada agama, biasanya muncul dari hal ini.
Ya, penyebab utamanya adalah apa? Adanya pengagungan terhadap selain Allah tabaraka wa taala. Nah itu. Nah, wa mazalal musyrikuna ya'ibunal anbiya, dan orang-orang musyrik memang sudah biasa mereka terus-menerus apa? Mencela para nabi, tidak hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi terdahulu mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Umatnya suka menghina siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Apalagi ketika Nabi Nuh ya diberi wahyu oleh Allah taala untuk apa? Membuat kapal besar. Ya jelas diolok-olok oleh mereka, kaumnya, ya kan? Diolok-olok oleh kaumnya, ya. Dihina. Bikin perahu dalam kondisi apa? Di daratan, enggak ada lautan, ya kan? Tapi ketika ini adalah perintah dari Allah, jelas itu adalah kebaikan, ya kan? Tapi mereka nggak memahami karena mereka tidak punya iman, nggak punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, wa yasifunahum bis-safahati wad-dhalali wal junun. Mereka orang-orang musyrik dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka mensifati para nabi-nabi yang diutus kepada mereka dengan as-safahah, dengan sifat bodoh, wad-dhalal dan sesat, wal junun dan kegilaan. Ya, ini siapa yang disifati demikian? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Yang disifati demikian para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang jelas mereka itu nampak sekali bukti-bukti yang nyata kalau sesungguhnya mereka para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam berada di atas kebenaran. Dan ini merupakan sunnatullah. Sikap seperti ini ternyata menurun, ya, menurun pada penerus mereka kepada penerus nabi-nabi Muhammad, penerus nabi-nabinya. Saya ulangi lagi, sikap tersebut menurun kepada penerus mereka orang-orang musyrik kepada penerus para nabi alaihi wassalatu wassalam. Artinya gini, ketika orang-orang musyrik tulen, ya, saya katakan orang musyrik tulen dahulu menghina para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka generasi penerus mereka ini turunan dari mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan yang hati mereka itu ada kesyirikan kepada Allah tabaraka taala, mereka pun akhirnya mencela, menghina, merendahkan orang-orang yang melanjutkan tugas Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kita dapati orang-orang yang berada di atas tauhid, ya, terutama para ulamanya, ya kan, dan orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengingkari kesyirikan, dan para pengikutnya biasanya mereka mendapatkan celaan-celaan, julukan-julukan dan seterusnya. Ya, mungkin antum lebih paham tentang masalah ini. Julukan-julukan kepada orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah sangat banyak sekali. Ya, mungkin pemecah belah umat, ya kan? Ada yang menjuluki pemecah belah umat, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW dijuluki tukang sihir. Kenapa? Karena secara zahirnya memecah, secara zahirnya, walaupun sebenarnya tidak. Maksudnya gini, beliau alaihissalatu wassalam membawa kepada kebenaran, ya kan, membawa kepada persatuan sesungguhnya. Tapi mereka melihat gara-gara beliau SAW mendakwahkan tauhid, ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, gitu kan. Padahal sesungguhnya yang awal itu tauhid, bukan kekafiran yang awal. Itu loh. Beliau hanya mengembalikan umat kepada sesuatu yang awal, yaitu tauhid. Yang memecah belah sebenarnya kesyirikan-kesyirikan itu. Nah, sehingga beliau dijuluki tukang sihir. Ya. Sebagaimana tukang sihir itu bisa memisah antara seorang suami dengan istrinya. Nah, contohnya, gitu kan. Ya. Maka umat ini pun yang meneruskan jalan Rasul Muhammad SAW, mereka juga mendapatkan bagian dari respon seperti ini. Dikatakan memecah belah umat lah ketika mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, dikatakan memecah belah umat. Ya, juga ya banyak sekali ya julukan-julukan yang disematkan kepada mereka. Taib. Sampai mana tadi? Ya, ini ya. Wa yasifunahum bis-safahati wad-dhalali wal junun idza da'awhum ila tauhid. Ya, mereka orang-orang musyrik itu mensifati para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan kebodohan, kesesatan dan kegilaan tatkala para nabi tersebut mengajak mereka kepada tauhid. Ya. Diajak kepada tauhid malah memberikan julukan-julukan yang julukan-julukan yang buruk, yang tidak pantas dan seterusnya. Kenapa? Lima fi anfusihim min ta'zimi syirki.
Karena dalam diri-diri mereka itu ada pengagungan kepada kesyirikan. Itu masalahnya. Masalahnya di situ, ya. Masalahnya adalah karena mereka dalam hatinya itu ada kesyirikan, pengagungan terhadap kesyirikan, sehingga ketika mereka diajak untuk bertauhid, mereka merendahkannya malahan, ya kan? Wa hakadha tajidu man fihi syabahun minhum. Demikianlah, ya, Anda bisa mendapati orang yang di dalam dirinya ada penyerupaan terhadap mereka. Ini maksudnya adalah kalau yang disebutkan tadi adalah orang-orang musyrik yang tulen, ya kan? Maka beliau ini mengisyaratkan kepada orang-orang yang secara zahirnya itu sudah masuk Islam, ya kan? Tetapi mereka terpengaruh oleh kesyirikan-kesyirikan, sehingga ketika didakwahi tauhid, mereka apa? Merespon dengan seperti responnya orang-orang musyrik kepada para nabinya. Idza ra'a man yad'u ila tauhid, jika dia melihat orang yang mengajak kepada tauhid, istahza'a bidzalik, mereka pun mengolok-olok hal itu. Lima indahu minasyirki, karena di diri mereka, di diri dia, pada dirinya ada kesyirikan. Ada kesyirikan. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan sebuah ayat yang berkaitan dengan masalah cinta. Ini yang tadi saya sampaikan, ya. Yang saya tadi salah lihat ayat, ini bahwasanya ini mirip dengan kondisi kecintaan dalam hati manusia. Ketika seorang manusia itu mencintai sesuatu dengan cinta yang sampai puncaknya, maka dia tidak ada tempat lagi dalam hatinya untuk mencintai yang lain, ya. Tapi ketika dalam hatinya itu digunakan untuk mencintai yang lain, yang satu ini nggak akan dicintai juga. Sama dengan pengagungan tadi, ya. Maka beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, ya, menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah. Jadi cinta yang ini menjadi yang saya ulangi, cinta yang dia adalah sesungguhnya merupakan pondasi ataupun perkara yang mendasar dalam ibadah. Jadi cinta itu merupakan perkara yang mendasar dalam ibadah. Ini harus kita pahami, ya. Sebagaimana adzul juga demikian. Para ulama mengatakan bahwasanya ibadah itu bisa terwujud dalam diri seseorang kepada sesuatu ketika dia itu mencintai sesuatu itu sampai pada puncak kecintaan, dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya kepada sesuatu tadi, ya. Jadi ketika dalam diri seseorang itu ada cinta yang luar biasa kepada Allah, cinta yang sangat tinggi kepada Allah Ta'ala, dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Ta'ala, maka akan muncul dalam dirinya apa? Penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cinta itu merupakan pondasi dasar dalam ibadah. Sebagaimana pengagungan juga demikian. Ya, jadi pengagungan yang menimbulkan tadi perendahan diri, ya. Jadi cinta dan pengagungan itu adalah merupakan pondasi yang mendasar dalam ibadah, ya. Maka ketika hati manusia itu dipenuhi dengan kecintaan kepada selain Allah, dengan kecintaan yang sampai mencapai puncaknya, dia tidak akan mungkin mencintai Allah. Tidak akan mungkin mencintai Allah Ta'ala. Bahkan dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah menyatakan di antara manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan ini sebagaimana kecintaan kepada Allah. Maksudnya ini ada dua tafsiran sebenarnya, ya kan? Tapi saya terangkan saja salah satu saja. Ini di antara salah satu tafsirannya adalah mereka mencintai tandingan-tandingan itu dengan kecintaan yang sampai pada puncaknya, sebagaimana yang harusnya itu ditujukan kepada Allah. Sehingga tidak ada tempat bagi Allah pada diri hati mereka, pada hati mereka nggak ada kecintaan kepada Allah Ta'ala, sehingga timbullah kesyirikan-kesyirikan, ibadahnya bukan kepada Allah tapi kepada siapa? Selain Allah, ya. Baik. Lalu Syekh mengatakan di sini, faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullah fahuwa musyrik. Maka siapa saja yang mencintai makhluk ini selain Allah, ya, sebagaimana mencintai Allah, cinta kepada Allah diduakan dengan cinta kepada makhluk, maka dia adalah musyrik. Dia adalah apa? Musyrik.
Maka kita harus pandai-pandai di dalam mengatur hati kita, ini dalam arti siapa yang harus kita cintai. Nah, ini penting berarti ya untuk kita mempelajari bagaimana menumbuh kembangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai dalam diri kita itu ada kecintaan kepada selain Allah yang dia merupakan cinta tandingan. Tapi kalau ada cinta kepada selain Allah yang merupakan bagian dari cinta kepada Allah, maka itu enggak mengapa. Paham? Tidak boleh dalam hati kita ada kecintaan kepada selain Allah yang itu merupakan tandingan cinta kepada Allah. Tapi boleh dalam diri kita itu ada cinta kepada selain Allah yang itu merupakan bagian dari cinta kepada Allah. Makanya di sini dikatakan oleh penulis, yajibul farqu bainal hubbi fillahi wal hubbi ma'allah. Di sini harus kita bedakan, ya. Yajibul farqu, wajib membedakan antara cinta fillah, cinta karena Allah, wal hubbi ma'allah, dan cinta yakni bersama dengan Allah. Ini secara bahasanya seperti itu ya, terjemahan secara bahasanya gitu. Maksudnya bagaimana? Kalau cinta karena Allah adalah kita mencintai sesuatu di antara makhluk karena Allah mencintainya. Seperti misalnya apa? Kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kepada para sahabat, kepada amalan-amalan soleh dan lain sebagainya. Kecintaan kita kepada tanah suci Mekah dan Madinah, ya, dan lain sebagainya. Itu semua kita cintai karena Allah. Ya, mencintai sesama kaum muslimin karena mereka adalah orang-orang yang beriman, cinta karena Allah. Ya kan? Mencintai istri karena taatnya dia kepada Allah. Ini cinta karena Allah, tidak mengapa. Ya, ini enggak masalah. Bahkan itu merupakan penguat dalam keimanan kita kepada Allah. Bagian dari kekuatan iman kita kepada Allah. Ketika iman kita kepada Allah Ta'ala itu kuat, maka kita akan semakin kuat dalam mencintai sesuatu karena Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, awsaqu waral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Semakin kuat cintanya dia kepada Allah Ta'ala, maka akan semakin kuat dia dalam mencintai sesuatu karena Allah. Dia akan membenci sesuatu juga karena Allah. Maka ini bagus. Al-hubbu fillah bagus. Ya. Karena itu merupakan bagian dari cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dalam masalah pengagungan juga sama. Ketika kita mengagungkan, memuliakan, menghormati perkara-perkara yang Allah agungkan, mengagungkan tanah suci Mekah, dan Madinah, mengagungkan Rasulullah SAW, menghormati beliau, mengagungkan bulan-bulan yang haram dan lain sebagainya, karena Allah mengagungkannya, menghormatinya, memuliakannya, maka ini adalah bagus. Tapi ketika seseorang itu al-hub ma'allah, mencintai sesuatu makhluk, ya, sebagai tandingan bersama dengan Allah, artinya cinta yang diberikan kepada makhluk itu kok dengan jenis cinta yang sama dengan cintanya kepada Allah, dengan jenis cinta yang seharusnya diberikan kepada Allah, yaitu cinta ibadah, ya, cinta yang mencapai puncaknya, cinta yang menjadikan seseorang itu tunduk patuh kepadanya, maka ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Sama juga dengan masalah pengagungan. Ketika ada pengagungan kepada sesuatu makhluk ma'allah, pengagungan ini sebagai tandingan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan makhluk sebagaimana pengagungan kepada Allah, maka ini juga syirik. Ya, ini syirik. Nah, fahaula'il ladzina takhadzul qubur awthana. Ini sebagai lanjutan dari perkataan beliau menjelaskan tentang adanya orang-orang yang menyerupai orang-orang musyrik zaman dahulu. Fahaula'il ladzina takhadzul qubur awthana. Mereka orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai berhala-berhala. Maksudnya adalah orang-orang yang mereka lebih suka untuk mendatangi kuburan, ya kan, daripada masjid. Mereka mengagungkan orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut, entah itu para wali ataupun bukan, ya. Tajiduhum yastahzi'una bima huwa min tauhidillah wa ibadatih. Kamu akan mendapati mereka yakni memperolok-olok ataupun merendahkan sesuatu yang merupakan bagian dari tauhid kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Wa ya'zimuna mattakhadhuhum min dunillahi syufa'a. Dan mereka mengagungkan
apa yang mereka jadikan sebagai perantara selain Allah Ta'ala. Jadi mereka ini dalam hati mereka ada pengagungan kepada selain Allah, ada kesyirikan, intinya gitu ya. Maka ketika mereka itu ada kesyirikan dalam hati mereka, mereka membenci ataupun minimalnya tidak menyukai, yakni sesuatu yang merupakan bagian dari tauhid, sesuatu yang merupakan hakikatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Bahkan mereka menjadikan yakni orang-orang yang mereka seru itu sebagai apa? Syufa'a indallah. Wa yahlifu ahaduhum billahi al-yaminil ghamus wa yahlifu ahaduhum billahi al-yaminal ghamusa kadhiba wa la yajtari'u an yahlifa bi syaikhihi kadhiba. Di antara asar ataupun pengaruh efek karena mereka mengagungkan selain Allah melebihi pengagungan terhadap Allah Ta'ala, salah seorang dari mereka bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Dia berani bersumpah dengan sumpah yang palsu ya, ketika dia mengingkari suatu perkara yang sesungguhnya dia lakukan, dia berani bersumpah dengan nama Allah, demi Allah saya nggak melakukannya. Tapi kalau dia itu bersumpah dengan syekhnya, dengan orang-orang yang dia agungkan, ya kan, la yajtari wa yahlifa bi syaikhihi kadziban, dia tidak berani untuk bersumpah dengan menyebut nama syekhnya. Maksudnya dia tidak berani, saya ulangi, dia tidak berani bersumpah dusta kalau dia bersumpah dengan menyebut nama syekhnya. Jadi kalau mau bersumpah dengan nama Allah dia berani dusta, tapi kalau bersumpah dengan nama gurunya atau nama orang yang dia muliakan, dia hormati, dia agungkan, dia tidak berani dusta. Menunjukkan apa? Seakan-akan dalam hatinya itu pengagungan terhadap wali-wali ini ataupun terhadap guru-gurunya ini lebih besar daripada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah waktu Isya ya. Ya, intinya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita sampai sini dulu ya. Intinya adalah bahwasanya bermula dari pengagungan yang salah, ya kan, kepada selain Allah tabaraka wa taala, ya, yang itu merupakan kesyirikan tentunya, itu menjadikan mereka itu memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok-olok sesuatu yang merupakan bagian dari tauhid dan bagian dari syariat Islam ya. Dan ini bermula dari apa tadi? Pengagungan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Maka perlu di antara kita itu untuk semakin menguatkan cintanya kita kepada Allah taala dan juga pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita itu lebih kuat di dalam hal ini. Tidak mudah untuk menjadikan ini hal-hal yang terhormat sebagai bahan candaan dan perolok-olokan, karena itu merupakan perkara yang sangat berbahaya. Tapi barangkali ini yang bisa kita baca karena waktunya juga terbatas. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan mendatang. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.